Daerah aliran Sungai Walanai atau biasa disebut Das Walanai adalah salah satu das prioritas dengan luas wilayah mencapai 478.932,72 hektare. Secara administratif, Das Walanai masuk dalam wilayah Kabupaten Maros, Bone, Sopeng, dan Wajo. Kabupaten Bone memiliki bentang alam yang luas dan beragam. Bone memang istimewa, memiliki potensi sumber daya alam yang bervariasi. Kabupaten Bone memiliki keunikan dari lanskapnya, terdiri dari bentang lanskap di hulu, tengah, dan hilir. Dengan lanskap yang potensial, terdiri dari beragam jenis lahan, seperti lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Dengan keberagaman ekologinya, masyarakat menggantungkan penghidupan pada alam. Mereka menciptakan ruang sumber penghidupan sesuai dengan kekuatan dan keterampilan mereka. Bermitra dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone, Ikraf Indonesia melalui proyek penelitian aksi Sustainable Landscape for Climate Resilient Livelihoods atau Land for Lives bekerja untuk mewujudkan tata kelola bentang lahan yang lebih baik, ketahanan pangan, dan peran perempuan dalam aksi-aksi perubahan iklim. Bone menjadi fokus kegiatan proyek penelitian Land for Lives di Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, nama saya Muhammad Syahrir. Saya selaku Koordinator Provinsi untuk Land for Life di Sulawesi Selatan. Land for Life atau Sustainable Landscape for Climate Resilient Livelihood Indonesia atau program bentang lahan berkelanjutan untuk ketahanan penghidupan terhadap perubahan iklim di Indonesia. Nah, program ini berlangsung di 3 provinsi, yaitu di Sumatera Selatan, di Sulawesi Selatan, dan di Nusa Tenggara Timur. Di Sulawesi Selatan, program ini akan berlangsung di Kabupaten Bone, yaitu di Sublandscape Das Walanai, ya, dengan lokus di 12 desa mulai dari hulu sampai hilir di Sungai Walanai. Nah, proyek ini durasinya selama 5 tahun, dimulai dari bulan Maret 2021 sampai dengan Maret 2026 dengan sumber pendanaan dari Global Affairs Canada atau GAC dan Ikraf. Adapun partner dalam pelaksanaannya yang pertama adalah dengan C4 sebagai partner implementing, kemudian juga partner strategis dalam hal ini terkait dengan koordinasi yaitu dengan Bappenas, dalam hal ini Direktorat Pangan dan Pertanian, kemudian juga partner dalam implementasi yaitu dalam hal ini pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Jadi sasaran utama dalam program Land for Life ini adalah yang pertama, bagaimana penguatan tata kelola penggunaan lahan dan pembuatan kebijakan terkait dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Yang kedua adalah perbaikan pengelolaan bentang lahan oleh para pihak pengelola dan penggunaan lahan dalam menjaga fungsi dan jasa lingkungan. Nah, dan yang terakhir adalah bagaimana peningkatan penghidupan dan ketahanan pangan secara cerdas iklim. Terhitung sejak 30 Agustus 2022, kegiatan inkubator peneliti muda Lanskap yang diinisiasi oleh Ikraf sebagai wadah untuk generasi muda untuk memberikan sumbangsi pada aksi-aksi perubahan iklim dimulai. Program IPML diikuti oleh 38 peserta dari berbagai lulusan universitas yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan-kegiatan pembekalan dilakukan secara daring dan luring. Dari 38 peserta PML dibagi menjadi 4 tim kelompok peneliti, terdiri atas Lukbi Kasava Water, Listrali Gods, IBUS, dan Data Management. 4 tim tersebut bekerja sama mengumpulkan data terkait dengan kondisi bentang alam, kehidupan strategi masyarakat, analisis usaha tani, di mana data tersebut menjadi bahan untuk menemukan masalah-masalah yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi, termasuk perubahan iklim yang terjadi di Kabupaten Bone. Wilayah yang diteliti di Lanskap Bone terdiri dari 1 desa uji coba dan 12 desa pilot yang menjadi basis program wilayah Ikraf selama 5 tahun ke depan. Ke-12 desa pilot tersebut terbagi atas 3 wilayah Das Walanai, terdiri atas wilayah hulu yaitu Desa Lamoncong dan Desa Erecinong. Wilayah tengah dari aliran Sungai Walanai yaitu
Desa Waikecee, Desa Turu Adae, Desa Hulo, Desa Magendrang, Desa Masila, Desa Latelang, Desa Cakbeng, dan Desa Pakasalo. Sedangkan untuk wilayah hilir Daswalanai yaitu Desa Palime dan Desa Pusunge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Hendra Setiawan, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone dalam hal ini menyusun dokumen perencanaan yang mana dalam penyusunan sebuah dokumen perencanaan tentunya membutuhkan kajian-kajian baik secara makro maupun secara mikro terkait dengan kondisi kewilayahan yang ada. Nah, salah satu persoalan adalah atau salah satu permasalahan yang biasa kita hadapi adalah terkait dengan ketersediaan data atau validitas data. Nah, program Land4Labs ini di wilayah Kabupaten Bone dengan kegiatan IPML-nya itu turun untuk melakukan penelitian yang tentunya diawali dengan pengumpulan data. Hal ini akan sangat membantu kita di pemerintah daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan. Kenapa? Karena kita sudah punya basis data yang dikumpulkan oleh adik-adik di IPML, teman-teman di program Land4Labs, baik begitupun dengan hasil-hasil kajian yang dikeluarkan nanti yang akan sangat memberikan manfaat bagi kita dalam penguatan dokumen perencanaan atau penguatan kualitas dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang akan dihasilkan. Berdasarkan observasi di lapangan, para peneliti muda menemukan sejumlah tantangan. Salah satunya, beberapa tempat ada yang cenderung kondisinya kering, sementara di tempat lain justru kebanjiran. Hal tersebut berdampak pada terjadinya gagal panen, longsor, erosi, dan sebagainya. Bencana tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks perubahan iklim yang menjadi isu hangat dunia dan Indonesia hari ini. Perubahan iklim ini memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat kita. Seperti kita ketahui bersama bahwa kalau dulunya itu masyarakat bisa memprediksi bisa memprediksi terkait dengan cuaca, saat ini itu sangat sulit. Masyarakat terkadang kebingungan kapan untuk memulai menanam misalnya, kapan untuk mulai bercocok tanam, karena hal itu tentunya akan dihubungkan dengan kondisi cuaca yang ada. Nah, kondisi perubahan iklim yang terjadi itu merubah hal itu. Nah, kemudian Land4Labs hadir untuk bisa mengedukasi masyarakat, bisa memberikan pembinaan kepada masyarakat, bisa melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat kita, masyarakat Kabupaten Bone tetap bisa berdaya dalam hal ketahanan ekonominya, masyarakat bisa tetap berproduksi sesuai dengan harapannya meskipun di tengah perubahan iklim yang terjadi. Saat berada di lapangan, peneliti muda berinteraksi dengan masyarakat, melihat permasalahan apa saja yang ada di Kabupaten Bone. Saat ini, Ikraf masih berada dalam tahap awal untuk memetakan permasalahan, kendala, hingga kesempatan untuk perbaikan penghidupan agar masyarakat semakin paham dengan perubahan iklim dan dampak bagi kehidupan mereka. Listra Ligots atau Livelihood Strategy, Livelihoods Goals and Outcome menghimpun data-data seputar sumber penghidupan yang dikerjakan oleh masyarakat, baik pandangan perempuan maupun laki-laki. IBUS mengumpulkan data yang memuat sumber-sumber penghidupan masyarakat yang ada di desa, tahapan-tahapan dan kegiatan praktik sistem usaha tani, serta bagaimana masyarakat menyikapi ketika ada masalah yang terjadi dalam setiap tahapan usaha tani. Kasava Water Loop B menghimpun data-data yang berhubungan dengan sumber air dan tutupan lahan masyarakat, dari mana masyarakat mendapatkan air. Sedangkan pada sektor pertanian, sumber air yang digunakan berasal dari sungai dan air hujan. Salah satu tantangan yang ditemui pada wilayah hilir Daswalanai adalah sulitnya memperoleh air bersih untuk keperluan keseharian masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kondisi wilayah hilir dipenuhi oleh air payau dan air sungai yang kering.
terutama saat kondisi hujan. Terkadang kita pakai air hujan juga dari laut, yang sering kita pakai itu air hujan, air tempatan. Kalau misalnya air sungai itu kurang jernih, tidak bisa dikonsumsi, paling untuk dipakai mencuci. Kadang sulit untuk air minum. Nah, kadang kita mau beli, tidak ada. Perubahan iklim telah menyebabkan intensitas dan frekuensi hujan yang tidak lagi dapat diprediksi. Di wilayah hilir, masyarakat semakin sulit memperoleh air bersih dari sumur ataupun sungai. Mereka berharap penampungan air hujan yang bisa mereka kelola, sehingga suplai air bersih aman di hari-hari air mengguyur dari langit dan membuat keruh sumber-sumber air mereka dulu. Selain itu, perubahan iklim juga mempengaruhi sumber penghidupan mayoritas masyarakat sebagai petani tambak sawah. Terjadi berbagai perubahan seperti sumber air tawar yang menuju ke air payau. Karena 5 tahun ini, kadang juga ikan bandeng itu mati. Itu heran, apa penyebabnya kita belum tahu. Belum tahu 5 tahun ini. Artinya dulunya itu enggak pernah mati itu ikan bandeng. Sekarang banyak yang mati. Sangat-sangatnya menurun. Artinya mungkin faktor air tawar kah atau bagaimana, karena ini air ini artinya kan musim hujan. Musim hujan kalau sangu-sangu itu kan artinya kalah kalau musim hujan karena air tawar kan. Siapa tahu itu pengaruhnya. Kalau ikan bandeng belum ada, kita tahu. Kalau ini artinya kalau sangu-sangu mungkin pengaruh hujan. Tapi kalau ikan bandeng saya belum tahu apa penyebabnya itu mati, tak 10 ekor, 20 ekor mati satu hari. Sungai dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan pertanian. Dari tahun ke tahun mengalami penurunan kualitas air, disebabkan oleh berbagai faktor. Dampaknya tidak lepas dari sumber penghidupan masyarakat, terutama pada masyarakat yang rentan ekonomi. Pekerjaan tani saja, tanam padi saja atau jahe itu biasa, tanam kacang. Kalau hari-hari begini hujan terus jadi tidak jadi. Kalau pagi sapu ya, kalau tidak tidak nanam padi biasa tuh 20 karung 1 tahun, anda dijual harus dimakan saja. Kasihan kalau tidak menanam kacang, kalau tidak ada. Kalau pergi nak bawa ke sapiku itu itu pekerja. Sumber penghidupan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari kondisi bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim. Bencana seperti kekeringan, musim tanam yang tidak menentu, yang terkait ketergantungan air hujan pada sawah tada hujan seringkali menyebabkan penurunan penghasilan di masyarakat. Permasalahan dari usaha tani di desa adalah pemasaran, karena harga-harga komoditas masih dirasakan rendah menurut para petani. Sedangkan pengeluaran cukup besar sehingga keuntungan sangatlah kecil. Perlu terobosan-terobosan baru untuk membantu petani yang masih sangat bergantung pada penggunaan pupuk kimia dan sistem pertanian yang mengikuti cuaca. Alam selama ini telah memberikan manfaat yang sangat besar kadang kita merasa lupa bisa memberikan hak bagi alam tersebut. Ekosistem itu perlu dijaga. Kenapa? Karena alam ini bisa terus memberikan manfaat kepada kita, kepada anak cucu kita kemudian. Alam ini akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Tentunya bagaimana kita bisa mengelola alam dengan baik, bagaimana kita bisa mengelola tanah dengan baik, bagaimana kita bisa mendapatkan manfaat dari alam yang begitu banyak dengan tetap memperhatikan kelestarian alam tersebut. Nah, semoga program Land for Labs ini bisa memberikan manfaat
kepada masyarakat terkait dengan peningkatan ekonominya dan juga bisa memberikan manfaat kepada alam sehingga alam ini bisa tetap terjaga, bisa tetap lestari dan tentunya akan memberikan manfaat kepada masyarakat Kabupaten Bone, baik sekarang maupun di masa depan. Orang muda yang berperan sebagai agent of change, agent of development, dan agent of modernization dapat menjadi tumpuan untuk memecahkan suatu permasalahan dengan ide-ide atau gagasan ilmu yang baru dan wawasan yang luas. Orang muda yang notabene memiliki rasa keingintahuan yang tinggi sangat mudah mendapatkan akses pengetahuan sekiranya dapat mereka informasikan kepada orang di sekitarnya, utamanya masyarakat di pedesaan yang menjadi subjek rentan terhadap perubahan iklim. Ya, jadi harapan saya untuk adik-adik yang sudah mengikuti proses inkubator peneliti muda landscape bahwa model yang sudah didapatkan selama 3 bulan ini ya, mulai dari ilmu, kemudian turun ke lapangan, setelah itu menyusun karya tulis, ini menjadi modal besar ya untuk adik-adik, baik dalam meningkatkan skillnya ya, soft skill ataupun keterampilan terkait dengan isu-isu yang tadi saya sebutkan, dan juga tentunya menjadi modal besar di dalam bersaing tentunya ya di dunia kerja. Kami, Garda Landscape, memiliki harapan yang tinggi atas membaiknya kondisi di Daswalanai, kawasan yang penuh potensi dan masyarakat yang memiliki semangat tinggi, tidak hanya untuk memperbaiki penghidupan, tapi juga memastikan Daswalanai lestari dan berkelanjutan. Tidak semua tantangan akan terselesaikan hari ini. Berakhirnya tugas kami dalam kegiatan Inkubator Peneliti Muda Landscape adalah awal dari bakti kami yang sesungguhnya sebagai Garda Landscape untuk Bone, untuk Provinsi Sulawesi Selatan.